Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku Indah Sari di sini. Di sini aku pengen ngejelasin tentang uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya di video sebelumnya itu aku udah ngasih tahu tutorial masukin data melalui aplikasi SPSS. Nah, di sini aku pengen ngejelasin tutorialnya lagi tentang uji asumsi klasiknya. Di mana pengertian uji asumsi klasik yaitu syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid. Regresi linear OLS atau yang biasa disebut dengan ordinary least square yaitu model dengan metode perhitungan kuadrat terkecil. Agar menjadi valid peramalannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear yaitu dinamakan dengan Bayes linear unbiased estimation atau disingkat dengan BLEU. Nah, tahapan-tahapannya pada pengujian regresi linear OLS menjadi valid ada 5. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, uji autokolerasi. Dan yang kelima, uji linearitas. Nah, di sini aku pakai cuma 3. Nah, untuk tutorialnya kalian bisa tonton setelah ini. Jangan di skip ya guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena untuk subscribe itu gratis. Oke, mulai aja. Nah, ini gambaran tampilannya. Di sini aku akan jelasin uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan dengan melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas biasanya dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di situ udah aku gabungin datanya dari Excel. Aku ambilnya dari Excel X1, X2, X3, dan X4 itu ada responden 1 sampai 100. Nah, setelah itu aku pindahin ke aplikasi SPSS. Kita pilih analyze, lalu regression, klik linear. Pada kolom dependent dan independent itu dipilih, dipindahin Y ke dependent dan X1, X2, X3, X4 dipindahin ke independent. Lalu pilih plots. Nah, di situ ada kotak Y dan X. Y diisi dengan spreadsheet dan X diisi dengan spread. Lalu pilih histogram dan centang probability plots. Lalu pilih continue dan klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini ya guys. Nah, di situ ada grafik histogram. Berdasarkan gambar di atas, grafik histogram di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Dan juga di situ ada grafik p-plot. Berdasarkan grafik p-plot di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Seperti itu. Dan lalu uji normalitas dapat menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot. Nah, setelah itu kita ke uji Kolmogorov-Smirnov. Pilih analyze, klik regression, lalu pilih linear. Kotak Y dan
kotak X1, X2, X3, dan X4 sudah dipindahkan tadi. Setelah itu kita pilih save. Pada kotak residual itu dicentang yang unstyled-nya itu, lalu pilih continue dan klik OK. Akan muncul output res underscore 1, tapi abaikan saja ya guys. Nah, kita pindah ke langkah selanjutnya. Pilih non-parametric test, lalu pilih linear dialogs, lalu klik one sample QS. Nah, akan muncul kotak dialog one sample Kolmogorov Smirnov test yang unstandardized residual R1 dipindah ke test variable, test distribution list maksudnya. Nah, setelah itu pilih OK ya. Nah, akan muncul output seperti itu ya guys. One sample Kolmogorov Smirnov test berdasarkan tabel di atas, interpretasinya adalah jika nilai asimsik 2-tailed di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan data yang dibahas dalam buku ini memiliki distribusi yang tidak normal. Nah, setelah itu kita ke uji heteroskedastisitas. Ada uji Gleitzer, di mana masih sama. Di dalam kotak residual itu kita pilih yang unstandardized, lalu pilih continue. Akan muncul R1, tapi abaikan saja ya guys. Setelah itu klik transform, kemudian klik compute variable. Akan muncul jendela dialog compute variable pada kolom target variable. Ketik res2, ketiknya manual ya guys. Pada kolom numeric expression ketik abs underscore res1 res dalam kurung res underscore res1 kurung tutup. Kemudian pilih OK ya guys. Nah, akan muncul output data view pada res2, tapi diabaikan saja outputnya. Setelah itu kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Dalam kotak dependent, keluarkan variabel Y, lalu ganti dengan res2, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan menghasilkan output coefficients, di mana berdasarkan tabel di atas, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansi 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai sig lebih dari 0,05.
Setelah itu, kita masuk ke uji grafik scatterplot. Masih sama, analyze, lalu pilih regression, klik linear. Pada kotak dependent dan independent diisi dengan Y, lalu independent diisi dengan X1, X2, X3, dan X4. Lalu pilih plot, maka akan muncul kotak dialog seperti itu. Y diisi dengan spreadsheet dan X diisi dengan spread. Lalu pilih continue dan klik OK. Maka akan menghasilkan output scatterplot dependent variable Y. Nah, pada gambar di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titiknya juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Setelah itu, kita masuk ke uji multikolinearitas. Aku hapus dulu yang res satunya yang tadi. Pilih analyze, kemudian regression, lalu klik linear. Maka akan muncul kotak dialog linear regression, masih sama seperti yang tadi ya guys, tinggal dipindahkan saja. Lalu pilih statistik, kemudian pada kotak descriptive dan collinearity dicentang ya guys. Oh iya, yang estimates itu dihapus saja. Lalu pilih continue. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Di situ ada percent correlation, yang artinya pada tabel di atas menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Nah, setelah itu di situ ada model estimasi, ada variable estimation, descriptive, correlation, semua ada outputnya ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke uji hipotesis. Nah, di situ ada uji F, ANOVA, ada dependent variable Y dan predictors konstan X1, X2, dan X3, dan X4. Nah, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-share ya video ini. Kalau misalkan kalian suka, di-like ya, di-subscribe juga. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.